Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang mini motif yang keenam. Semoga nanti videonya mudah diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang polycherry merek Lemon. Ada dua warna, lalu penanda, kemudian hook tulip ukuran nomor 3, tulip nomor 3 ya. Nah, saya akan mulai dengan yang warna coklat lebih terang. Pertama, buat awalan rantai. Untuk alas tas ini saya membuatnya berbentuk oval, 30 rantai. Setelah 30 rantai, tambahkan 2 rantai, 1, 2, lalu di rantai yang ke-30 tadi kita buat 5 buah DC. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini 5 buah DC. Lalu di 28 rantai berikutnya kita isi masing-masing dengan 1 DC. Ingat, di 28 rantai berikutnya. Nah, ini sudah selesai DC di 28 rantai. Selanjutnya di rantai terakhir kita akan membuat hal yang sama, 5 DC. Buat 5 DC di rantai terakhir. 1, beri penanda di DC yang pertama ini. DC yang kedua. 3, 4, 5. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian lanjutkan di 28 lubang berikutnya kita isi masing-masing 1 DC.
Nah, DC ke-28, akhir putaran, slip stitch di bagian 2 rantai yang awal, 2 rantai, 1, 2. Nah, hasilnya seperti ini, berbentuk oval. Selanjutnya saya akan kembali melebarkan bagian sudut ini dengan membuat increase DC di 5 lubang berikutnya. Increase DC 5 kali. 1, increase yang kedua, increase yang ketiga, increase yang keempat, nah ini increase yang kelima. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya di 28 lubang berikutnya isi masing-masing dengan 1 DC. C terakhir sebelum penanda. Nah, kita sampai di bagian penanda, kita akan lebarkan sama seperti oval yang awal. Lepaskan dulu penandanya. Dimulai dari yang penanda, kita isi increase DC. Kita ulang increase DC sebanyak 5 kali. 1, ini increase DC yang kedua, kemudian increase DC yang ketiga, increase DC yang keempat, dan increase DC yang kelima. Nah, selanjutnya kita akan kembali mengisi 28 lubang berikutnya dengan masing-masing 1 DC. Akhir putaran, slip stitch 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Saya rasa sudah cukup lebar untuk bagian bawah. Selanjutnya kita akan mulai membuat motif.
Masih di lubang yang sama kita akan buat 1 DC dulu, lalu 2 rantai, 1 2, kemudian 2 buah DC masih di lubang yang pertama, lubang yang sama ya, 1 DC, kemudian 1 DC lagi. Nah seperti ini. Lanjut skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 2 buah DC, 1 2, kemudian 2 rantai, lalu masih di lubang yang sama kita kembali buat 2 buah DC. Nah seperti ini hasilnya. Ulangi, skip 2 lubang, 2 buah DC di lubang yang ketiga, 2 rantai, 2 buah DC lagi masih di lubang yang sama. Ulangi, skip 2 lubang, 2 buah DC di lubang berikutnya, 2 rantai, kembali 2 buah DC masih di lubang yang sama. Nah seperti ini hasil motifnya. Ulangi motif ini hingga ke akhir putaran. Nah mendekati akhir putaran, kembali skip 2 DC, 2 rantai, kembali 2 DC masih di lubang yang sama. Nah ini di akhir ada kelebihan 1 lubang ya. Tidak apa-apa, langsung kita loncati saja, langsung slip stitch, kemudian slip stitch lagi hingga kita mendekati bagian yang 2 rantai. Nah seperti ini ya, 2 kali slip stitch, 2 rantai. Nah hasilnya seperti ini. Memang agak sedikit bergelombang tapi tidak apa-apa. Kita lanjutkan awal motif 1 DC dulu di bagian 2 rantai ini, kemudian 2 rantai, 1 2, kembali kita buat 2 buah DC masih di bagian yang 2 rantai. Jadi kita mengisi bagian sela-sela 2 rantai baris yang sebelumnya. Selanjutnya ini kita skip, kita langsung loncat ke bagian 2 rantai, buat 2 buah DC, 2 rantai, kemudian 2 DC. Nah seperti ini ya, jadi kita mengisi bagian V yang bagian baris bawah, kembali ulangi, lanjut ke bagian 2 rantai, isi dengan 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Ulangi, skip, langsung ke bagian 2 rantai, isi dengan 2 DC, 2 rantai, dan 2 DC. Nah seperti ini hasilnya. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Sudah mendekati akhir putaran ya. Masih di bagian 2 rantai, 2 DC, 2 rantai, 2 DC. Akhir putaran, slip stitch 2 kali, dimulai dari yang slip stitch pertama di 2 rantai, slip stitch lagi hingga mendekati bagian 2 rantai.
kemudian 2 buah rantai. Nah, seperti ini. Masih bergelombang, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Kembali kita ulang. 1 DC, 2 rantai, dan 2 buah DC. Jadi kita tinggal mengikuti pola baris sebelumnya ya, karena mengisi bagian yang 2 rantai dari baris sebelumnya. Loncat 2 DC, di bagian 2 rantai kita isi 2 rantai, kembali 2 buah DC. Nah, seperti ini. Jadi kita akan lanjutkan terus motifnya hingga beberapa kali, hingga tinggi tasnya sesuai. Ingat, setiap slip stitch akhir baris itu 2 kali slip stitch. Nah, ini saya sudah mengulang beberapa kali baris dengan motif yang sama. Bagian bawahnya juga sudah mulai terlihat tidak terlalu bergelombang. Untuk tinggi tas ini saya buat ini sekitar 13 cm. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai mengecilkan bagian atas ini ya. Di sini akhir baris slip stitch dulu. 1 kali saja slip stitchnya, kemudian 1 rantai. Nah, karena motif ini terjadi penambahan, jadi kita akan membuat hitungannya kembali seperti bagian dasar. Nah, pertama SC di antara DC, lalu di bagian 2 rantai kita isi 1 SC, kemudian di bagian 2 DC kita isi 1 SC, lanjut di bagian 2 DC kita isi 1 SC, di 2 rantai 1 SC, di 2 DC kita isi 1 SC, di 2 DC kembali kita isi 1 SC, kemudian di bagian 2 rantai kembali 1 SC. Seperti ini ya. Lanjutkan di bagian 2 DC kita isi 1 SC, di bagian 2 DC ini kembali isi 1 SC, kemudian di bagian 2 rantai isi 1 SC, di bagian 2 DC kembali isi 1 SC. Nah, lanjutkan pengisian SC berkeliling ini hingga nanti ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, nah di slip stitch sebelum akhir putaran ganti benang ke warna coklat tua. Slip stitch, ganti benang, satu rantai. Nah, benang yang warna coklat yang lebih terang sudah bisa kita putuskan. Nah, lanjutkan. Untuk lingkaran berikutnya kita isi masing-masing lubang dengan 1 SC. 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan mengisi 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran. Di akhir putaran nanti slip stitch dan 1 rantai. Buat warna coklat ini sekitar 3 baris SC. Jadi jangan lupa akhir putaran slip stitch dan 1 rantai. Nah, ini sudah selesai. Saya buat 3 baris SC yang warna coklat. Selanjutnya saya akan menyisipkan ring di bagian sudut. Pertama, kita tentukan dulu tempat ringnya. Lipat dengan rapi dari bagian bawah hingga ke atas. Lalu beri penanda dengan stitch marker ya. Nah, sudah selesai. Selanjutnya saya akan kembali membuat SC berkeliling sambil menyisipkan ring.
Nah, di sini kita akan mulai di akhir baris, 1 slip stitch dan 1 rantai. Lanjutkan untuk ringnya, karena kecil saya akan sisipkan 5 SC saja. 1 lubang diisi dengan 1 SC. Nah, di bagian mendekati penanda ini saya akan buat 5 ya. Berarti 2 lubang sebelum penanda, 1 lubang di penanda, dan 2 lubang setelah penanda. Jadi total ada 5 SC. Nah, seperti ini, 2, 1 di penanda dan 2 setelah di penanda. Sisipkan ringnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Lanjutkan isi masing-masing lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke penanda berikutnya di sini, dan di sini jangan lupa kembali sisipkan ring dengan 5 SC. Kemudian akhir putaran slip stitch dan 1 rantai. Setelah itu buat kembali 2 baris SC. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi sudah selesai tasnya. Saya sudah buatkan tali. Nah, untuk talinya ini saya merajut rantai 110 cm, lalu saya buat HDC 2 baris. Kemudian untuk furingnya saya jahit tangan. Teman-teman bisa cek linknya, tutorial furing jahit tangannya di kolom deskripsi atau di akhir video akan nanti saya sertakan linknya. Nah, untuk tas ini tingginya adalah 17 cm dengan lebar 20 cm. Nah, untuk sisa benang dari 1 gulung warna coklat terang, sisanya segini, jadi bisa dibilang setengahnya ya. Kemudian yang coklat tua sisanya lumayan banyak. Nah, seperti ini. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.